thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Ya, mohon maaf saya agak pilek ini karena beberapa hari ini di Giri Sonta itu banyak angin kencang sehingga kondisi tidak terlalu baik dan sudah didoping dengan tolak angin untungnya. Saya mulai dengan pernyataan atau ungkapan dari Ibu Teresa. Suatu ketika seorang wartawan bertanya kepada Ibu Teresa, mohon maaf karena kutipan ini ketika Ibu Teresa masih beata. Apa yang harus berubah dalam gereja? Dan Ibu Teresa mengatakan yang harus berubah hanya kamu dan aku. Perubahan itu akhirnya ada pada pribadi. Bukan pertama-tama struktur, bukan pertama-tama ini dan itu, tetapi pertama-tama adalah pribadi. Nah, sekarang kita akan menyusuri itu. Kita akan melihat bagaimana Paus memilih pelindungnya Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi ini adalah orang suci yang paling terkenal, paling terkemuka, dan paling dicintai di seluruh dunia, lebih daripada Ignatius Loyola. Ini orang suci yang sederhana, rendah hati. Dan dikatakan Fransiskus Assisi ini
dapat dikatakan menggambarkan wajah Yesus. Bahkan dikatakan Paus mengatakan tanda nyata hidup dalam Kristus yang menghidupi kabar gembira. Dua kata kunci yang menjadi tema besar adalah sukacita dan belas kasih. Nah, sikap yang dibangun dari norma, doktrin, program kepada keterbukaan hati, frontier berada di garis depan, fleksibilitas, kesiapsediaan, luwes, field hospital, berada di ujung-ujung batas, berada di tengah kenyataan hidup sehari-hari. Dari pinggiran, jadi mulai dari pinggiran, dari kepedulian kepada pelayanan kasih, dari penyingkiran kepada pembelaan. Nah, maka Paus mulai dengan mengatakan, mengutip dari Paus Benediktus, bahwa krisis yang sedang melanda gereja sekarang inilah krisis semangat misioner, krisis semangat pelayanan. Dan Paus Fransiskus meneruskan pemikiran Paus Benediktus itu. Maka dia mengatakan, saya memimpikan akan opsi misioner, yaitu dorongan gairah misioner yang mampu mengubah segalanya, termasuk juga mengubah kebiasaan dalam gereja, cara bertindaknya, perencanaan, bahasa strukturnya, sehingga dengan demikian gereja semakin melayani daripada hanya sibuk mempertahankan diri. Kita bisa melihat dari apa yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, bagaimana apa yang menjadi alasan Paus terpilih ketika dia mengatakan gereja harus keluar dari dirinya sendiri, bukan gereja yang sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, apa yang terjadi? Kalau tadi kita mendengarkan kidung tentang Ibu Teresa Aethers, dan Aethers itu mengatakan apa? Sekarang ada realitas awan gelap. Ketika Paus Benediktus mengundurkan diri, dia melihat ada sesuatu yang berubah, ada sesuatu yang salah dalam dunia ini. Dan Paus Benediktus sadar bahwa dia bukan orang yang tepat untuk memimpin gereja, maka dia setelah lama mempertimbangkan, memutuskan untuk mengundurkan diri, dan akhirnya kita punya Paus sekarang ini. Dan dikatakan bahwa realitas awan gelap ini adalah sebuah pandemi yang lebih daripada COVID. Bahkan Paus mengatakan ada virus yang lebih berbahaya daripada COVID-19, yaitu virus individualisme. Virus untuk tidak peduli, cuek, nggak mau tahu, atau hanya mau mencari selamat sendiri, egois. Dan budaya membuang karenanya. Kalau saya tidak cocok dengan dia, kalau saya tidak senang dengan dia, singkirkan, ya buang saja. Lalu itu juga terjadi tentang bencana, perang, teror, perpecahan, korupsi. Dan itu makanan sehari-hari yang bisa kita lihat di dalam hidup kita sehari-hari. Ketika berada di jalanan, teror, kata-kata, makian, perpecahan, mau kemarin pilpres dan sekarang mau pilkada, kita melihat perpecahan itu, bencana. Kita mendengar ada banjir, ada gempa, ada apapun juga, dan juga korupsi. Itu yang terjadi. Dan di dalam situasi itu, Paus mengatakan kita mengalami mimpi yang remuk. Kita punya mimpi, tapi mimpi itu remuk. Kita punya harapan akan masa depan, bahkan dikatakan Indonesia emas. Tapi kemudian diplesetkan yang akan terjadi bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Mimpi kita remuk, hancur. Lalu manipulasi kata-kata, omong doang. Omongnya sih baik, tetapi kelakuannya tidak. Memanipulasi kata-kata. Hanya kita itulah seperti Yesus mengatakan tentang para ahli Taurat dan imam-imam orang Yahudi yang dikatakan seperti kuburan. Luarnya baik tapi dalamnya tulang belulang. Atau informasi tanpa kebijaksanaan. Kita sering men-share, menviralkan sesuatu tanpa mempertimbangkan, tanpa sungguh memikirkan, tanpa sungguh mengecek benar tidaknya. Jangan-jangan hoax, jangan-jangan fake news. Lalu kita ikut dalam itu, atau kita terjebak dalam gosip-gosip yang ada dalam media sosial. Lalu juga
perendahan diri. Apa perendahan diri? Bukan kerendahan hati. Perendahan diri, kita mudah merendahkan orang lain, kita mudah melecehkan orang lain, kita mudah untuk mengabaikan orang lain. Lalu realitas awan gelap juga dikatakan globalisasi yang meminggirkan yang lokal, yang setempat. Budaya global. Tapi kemudian akibatnya apa? Kita melihat bahwa yang lokal kurang dihargai. Kalau saya sekilas membaca teks misa untuk tanggal 5 September nanti, misa bersama Paus di GBK, saya terkesan dengan nanti doa umatnya ada dari bahasa Manggarai, bahasa Toraja, bahasa Jawa, bahasa mana lagi, dikeliru Batak atau mana. Itu menunjukkan apa? Bahwa kita tetap mau mempertahankan yang lokal, yang setempat, kultur setempat. Tetapi menjadi sesuatu yang trennya kita tidak care lagi pada yang lokal, kita lebih mudah untuk menganukan yang global saja. Contoh saja, saya mohon maaf karena saya mengkritik para Yesuit frater-frater. Frater-frater itu merasa bangga, fasih untuk belajar bahasa Inggris, tapi ngomong Jawa tidak berani. Misa bahasa Inggris, wah senang sekali, tapi misa Jawa nggak mau. Itu menekan apa? Keterikatan kepada yang lokal, yang setempat pada orang Jawa juga itu terpinggirkan. Maunya seperti global, tetapi tidak berakar dan mendarat pada yang lokal. Kita semakin terhubung dengan media sosial, dengan internet, dengan network ini, tetapi semakin meminggirkan, semakin memisahkan. Karena apa? Kita ikut arus yang global, arus yang besar. Lalu kita mempunyai ketergantungan. Ketergantungan itu meniru orang lain. Kita ingat Paus suka mengutip dari Beato Carlo Acutis. Beato Carlo Acutis itu nanti tidak lama lagi, mungkin tahun depan akan menjadi santo. Prosesnya cepat karena sudah ada mukjizat penyembuhan yang kedua. Beato Carlo Acutis mengatakan kita tuh lahir orisinal, asli, tapi sayang mati sebagai fotokopi karena kita suka meniru, suka ngikut-ikut, tidak asli lagi. Maju, tapi kualitas hidup merosot. Maju, kita lihat karena saya baru saja datang di Jakarta, melihat kotanya, gedung-gedung tinggi dan sebagainya, tapi tingkat emosinya tinggi dan polusinya juga tinggi, lalu kesehatan mentalnya rendah dan kualitas hidupnya juga rendah. Nah, internetnya semakin terhubung semakin cepat, tetapi kebijaksanaannya semakin pendek, sumbunya juga tidak berkembang. Kesadaran sejarah yang pudar. Apa itu kesadaran sejarah yang pudar? Kita mudah sekali lupa dengan sejarah. Lupa tentang tahun 45, lupa tentang tahun 65, lupa tentang tahun 98. Kita mudah mengabaikan itu sehingga akibatnya apa? Akibatnya kita tidak sadar dan mengulang-ulang kesalahan yang sama. Paus Fransiskus ketika masa pandemi mengatakan moga-moga masa pandemi ini menjadi saat belajar. Tapi nyatanya setelah pandemi hidup kita tidak makin baik, malah punya kecenderungan makin buruk. Karena kita tidak belajar dari sejarah. Bung Karno suka mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Tradisi ditinggalkan, hidup rohani yang tergerus. Kelihatannya rajin berdoa, tetapi dangkal. Konsumtif, individualis. Kebijaksanaan tidak ditemukan dengan klik. Nah, ini Paus juga mengatakan pada orang muda, kebijaksanaan tidak ditemukan dengan klik. Dan kita lebih suka untuk duduk di depan laptop, di depan HP, lalu klik sana, klik sini, share sana, share sini. Tetapi kita tidak berjumpa dengan realitas, tidak berjumpa dengan orang lain, tidak belajar dari sesama, tidak belajar dari kenyataan. Tidak ada rencana bagi semua. Seakan-akan hidup kita terjebak pada sesuatu yang spontan, sesuatu yang jangka pendek belaka. Hasilnya budaya membuang, budaya menyingkirkan. Wah, lihat makanan enak, ambil banyak. Wah, tapi ternyata tidak habis, buang. Ini dan itu, beli banyak, tetapi tidak dipakai, buang. Demikian juga dengan sesama kita. Wah, kalian akrab sana, hai sana. Tapi ketika ada konflik, buang, singkirkan. Dan itu yang terjadi. Akibatnya sesama dikorbankan, hak asasi manusia diabaikan. Tersebarlah kemudian rasa putus asa.
patah hati, pesimisme, ketakutan. Dan akibatnya juga sikap agresif, menang kalah. Dan kita di dalam pilpres dan pemilu, pilkada ini melihat agresif sekali. Menang kalah, seakan-akan mau. Dan akibatnya kita dipermainkan oleh para elit-elit itu. Dan kita mengalami rasa putus asa, patah hati, pesimis, dan juga kehilangan harapan. Itulah yang kita alami, dan itulah realitas awan gelap yang kita rasakan, dan ini sudah beberapa kali disinggung oleh Paus Benediktus, tapi oleh Paus Fransiskus diangkat kembali, terlebih di dalam Fratelli Tutti dan juga beberapa pengajaran-pengajaran katekesenya. Maka Paus mengatakan kita ini seperti para murid dalam Injil yang terjebak di dalam badai yang menghantam. Apa yang terjadi dalam badai itu? Murid-murid gelisah, murid marah, murid ketakutan, tapi Yesus tidur. Bahkan mereka marah pada Yesus yang seakan-akan membiarkan diri mereka mati. Maka mereka lalu membangunkan Yesus. Tidakkah engkau peduli kalau kami binasa? Yesus lalu bangun dan menghadap badai itu. Untuk mengatakan kita semua berada dalam perahu yang sama, dan kita itu remah, kita itu rapuh, kita kehilangan orientasi, kita kehilangan pandangan, kita kehilangan horizon. Akibatnya kita marah, takut, panik. Maka kita diajak untuk bagaimana memandang Yesus yang dengan tenang, bahkan tidur. Nah, dalam situasi seperti itu biasanya kita tidak bisa tidur. Maka kita diajak untuk apa? Kalau orang panik artinya orang akan mencari jalan sendiri. Tabrak sana, tabrak sini, lari. Artinya terjadi apa? Terjadi sesuatu yang akibatnya kita saling bertengkar, saling menyalahkan, saling berinisiatif. Tetapi kita tidak mau untuk apa? Bersama-sama mendayung bersama. Akibatnya apa? Di tengah situasi badai dan topan itu, kita membutuhkan dari pihak kita kebutuhan untuk saling menguatkan, meneguhkan satu sama lain. Jangan kita seperti bangsa Israel ketika di padang gurun, bersungut-sungut, tegar hati. Dan akibatnya apa? Mereka senantiasa marah, kecewa, dan tidak puas ini dengan tidak puas itu. Korbannya adalah Musa. Sehingga Musa lalu tidak diperkenankan oleh Allah untuk masuk ke tanah terjanji karena dia kehilangan kesabaran menghadapi umat Israel. Krisis itulah yang terjadi. Krisis adalah saat mempertimbangkan. Dan Paus mengatakan saat yang kita alami adalah saat krisis. Krisis yang melanda gereja, krisis karena persoalan-persoalan terkait dengan kredibilitas para imam, kredibilitas gereja, krisis karena persoalan keuangan, krisis karena persoalan ini dan itu. Nah, maka kita diajak oleh Paus, krisis itulah saat untuk keluar. Bahkan dikatakan pembaharuan tidak mungkin kalau kita tidak mengalami krisis. Saat krisis, saat untuk bertanya, saat untuk refleksi, saat untuk berubah. Dan dia memakai itu dengan titik tolak pengalaman pandemi ini. Itulah saat untuk percaya. Krisis membawa pada kesadaran akan ketidaklengkapan, ketidaksempurnaan diri kita, kekurangan pengertian dan pengalaman. Maka dalam pandemi itu kita karena tidak tahu, kita mencari tahu. Kita bertanya dan kita mencoba membuat ini dan membuat itu. Tetapi krisis itulah membuat kita kesadaran akan ketidaksempurnaan kita, akan kerapuan kita. Dan oleh karena itu kita mengulurkan tangan untuk melangkah dan bertanya. Maka pada saat krisis kita diajak membangun dambaan harapan akan masa depan. Jangan berhenti, bergerak dan senantiasa mencari. Krisis adalah saat untuk tetap menaruh iman, harapan dan kasih. Kita ingat tahun depan itu adalah tahun jubileum di mana temanya adalah peziarah dalam harapan. Kalau Anda mengikuti konferensi pers kemarin terkait dengan kunjungan Paus, bagaimana Kardinal Haryo mengatakan tentang Paus datang untuk membantu kepada kita untuk menjadi orang gereja yang berziarah dalam pengharapan. Dan inilah, dan berziarah dalam harapan untuk melihat bahwa masa depan masih ada. Maka karena masa depan masih ada, maka kita diajak untuk berani apa? Melangkah. Dan kita karena melangkah kita diajak untuk berani untuk bangkit lagi, betapapun kita pernah gagal, betapapun kita pernah jatuh.
Kita diajak untuk berubah. Yang seringkali dipakai sebagai acuan adalah kisah orang Samaria yang murah hati, di mana ada orang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko dirampok, dan yang menarik Tuhan Yesus itu membuat perumpamaan sambil istilahnya itu nyindir. Yang lewat pertama adalah imam, lewat kedua adalah orang Lewi, untuk mengatakan status tidak menyelamatkan, status sebagai imam tidak menyelamatkan. Apa yang menyelamatkan? Apakah saya peduli dengan orang yang menderita atau tidak? Dan yang membantu siapa? Dan Tuhan membuat kisah itu untuk mengetahui yang membantu akhirnya siapa? Yang membantu adalah orang Samaria. Siap orang Samaria itu siapa? Orang Samaria itu adalah orang luar yang disebut seringkali orang asing, yang mungkin dalam bahasa kasarnya disebut orang kafir. Dialah yang menolong. Maka ketika Tuhan bertanya, siapakah sesama manusia? Dan ahli Taurat itu mengatakan dia yang menolong. Maka berubah itu mengajak kita keluar untuk apa? Mau menjumpai sesama, mau menolong sesama. Ingat, kita terjebak pada apa yang dikatakan Paus sebagai globalisasi ketidakpedulian. Sikap cuek, tidak peduli yang sudah menjadi global. Artinya apa? Ini tren umum masyarakat dunia ini. Tren umum orang dunia ini, yaitu sikap untuk cuek, tidak peduli. Yang dikatakan globalisasi ketidakpedulian. Karena apa? Karena kita tidak mau repot. Karena apa? Karena kita tidak mau peduli. Karena apa? Karena kita merasa tidak bertanggung jawab akan orang lain. Maka perubahan itu menumbuhkan harapan. Dan harapannya mungkin kalau kita keluar dari diri sendiri. Menanamkan kebaikan. Dan karena apa? Ini menjadi penting. Karena seringkali mimpi akan kemegahan dan kenyamanan membawa pada keterasingan dan penyimpangan. Kita mudah mimpi akan sesuatu yang besar, yang megah, yang nyaman, yang enak. Tetapi mimpi itu semakin menjadikan kita menjauh dari orang lain, memisahkan diri dari orang lain. Karena apa? Karena kita membangun mimpi itu di dalam diri, kotak personal kita, mimpi-mimpi kita yang seringkali hanya sesuatu yang imajiner belaka. Maka kita kadang-kadang perlu untuk keluar dari mimpi yang seringkali imajinatif belaka. Keluar dari diri sendiri, menanamkan kebaikan kepada sesama. Dan kita semakin terhubung, kita tidak mungkin selamat sendiri. Kita hanya mungkin selamat bersama. Kalau Paus bicara tentang krisis iklim, krisis lingkungan, krisis ekologi, Paus mengingatkan kepada kita, semuanya itu termasuk apa namanya, ya mohon maaf, amuba, lalu apapun juga, mohon maaf saya karena saya bukan orang yang ahli di bidang itu diperlukan. Itu diperlukan. Ingat ketika masa pandemi COVID itu orang mengatakan, mengapa muncul virus ini dan virus ini? Karena alam itu rusak. Dulu alam itu punya mekanisme untuk menjaga keseimbangan. Dan ketika mekanisme ini hancur, ketika alam ini rusak, maka yang terjadi adalah munculnya penyakit-penyakit yang seringkali kita tidak terduga. Maka kita tidak, kalau kita mau selamat bersama, kita juga mau menyelamatkan alam ini, bumi ini, dunia ini. Kita bertanggung jawab akan sesama. Dan tanggung jawab itu kalau kita wujudkan, kita mau mengatakan masih ada cahaya harapan. Dan dalam cahaya harapan kita itu kita membangun hidup sebagai sebuah melodi kehidupan. Ada melodi, ada irama di mana satu sama lain saling menyeimbangkan satu sama lain, saling membangun melodi, saling menyumbangkan sesuatu sama lain. Jangan sampai ada seorang pun yang ditinggalkan, jangan sampai ada seorang pun disingkirkan. Dan kita diajak berani melepaskan rencana dan waktu. Kita punya rencana-rencana kita. Kita seakan-akan ingin memprotek diri kita dengan waktu kita, dengan kesibukan kita. Akibatnya apa? Kita semakin memisahkan dari orang lain. Kita semakin masuk dalam kotakkan diri kita sendiri. Lalu kita tidak peduli, kita tidak menjumpai, dan kita tidak menanggapi mereka membutuhkan seperti dia yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu. Maka perubahan itu membangun ulang dunia yang terluka. Dunia ini terluka. Maka membangun orang mengenali kerapuhan, mengangkatnya, dan memulihkannya. Ini berangkat dari
3 langkah pokok yang seringkali diajarkan oleh Santo Fransiskus Assisi. Mohon maaf sekarang karena paus ini saya semakin banyak membaca tentang Fransiskus Assisi. Dan juga kita ingat Ibu Teresa itu banyak menemukan inspirasi dalam pelayanannya dari Santo Fransiskus Assisi. Maka menarik kalau kita juga mendalami semangat spiritualitas dan teladan dari Santo Fransiskus Assisi. Karena paus ini dalam ajarannya banyak memakai dari tradisi spiritualitas Santo Fransiskus Assisi. Nah, mengenali keramuan mengangkat dan memulihkan, Santo Fransiskus Assisi mengatakan menjumpai, berbicara bersama, dan kemudian mewartakan. Memulihkan, pewartaan itu memulihkan. Status tidak menjamin, maka kita diajak membangun hidup yang selaras dengan iman. Ada sebuah ungkapan disebut cor ad cor liquidur, perjumpaan dari hati ke hati. Itulah yang tidak dibangun. Maka realitas kenyataan hidup ini hanya bisa kita lihat dengan mata yang digenangi dengan air mata. Bahkan Paus mengatakan kalau seseorang itu tidak bisa menangis, dia bukan orang Kristiani yang baik. Tidak punya perasaan. Ingat, di dalam Injil, Yesus suka digambarkan Injil tentang Yesus sebagai hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ingat, ketika Yesus menjumpai seorang janda dari Nain yang menangisi anaknya satu-satunya mati, dan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Ingat ketika Yesus berjalan, lalu ada seorang perempuan yang menjamah jubahnya karena dia sudah sekian puluh tahun sakit pendarahan, dan Yesus tergerak oleh hati. Maka mata. Ingat, Ibu Teresa mengajarkan kalau kamu melayani orang miskin, kalau kamu memberi bantuan kepada orang miskin, tatap matanya. Jangan hanya, nih, begitu saja, tapi kita tidak pernah menatap mata dia. Maka tatapan mata itu menjadi sesuatu yang penting, karena tatapan mata itu menunjukkan apa? Hati. Apakah kita punya hati yang mendamba, atau hati yang tertutup, hati yang mati, atau hati yang teramputasi, yang dianestasi sehingga mati suri? Apakah kita punya hati yang mendamba? Maka kita diajak bila demikian pembaharuan mengubah dari hati. Hati yang terbuka itu yang benar. Membuka hati dan budi untuk memahami mereka yang berbeda. Memahami mereka yang berbeda, yang asing, pendatang, telantar, terabaikan. Menjelang kunjungan Paus ke Indonesia, banyak tokoh-tokoh Muslim yang menulis, banyak tokoh-tokoh Muslim yang menyambut, bahkan nanti akan ada perjalanan dari katedral ke Istiqlal, ada pertemuan itu, dan bahkan ada beberapa tokoh-tokoh Muslim menulis buku tentang Paus. Ini menunjukkan apa? Sosok Paus ini, bahkan Yudi Latif memberi sambutan dalam buku yang diterbitkan oleh buku Kompas. Ingat, Yudi Latif ini adalah seorang intelektual terbuka yang beragama Islam, dan dia dulu adalah sangat mendalami tentang Pancasila. Walaupun dulu diminta memimpin BPIP, tapi kemudian dia mundur karena tampaknya tidak cocok dengan presiden. Dia mengatakan bahwa Paus ini adalah pemimpin agama universal. Nah, ini melihat sosok Paus, maka membuka hati untuk memahami mereka yang berbeda, terlebih mereka yang asing, pendatang, telantar, terabaikan. Di dalam kebersamaan kita menemukan keindahan diri kita sendiri. Semakin keluar menjumpai yang lain, semakin kita akan menemukan diri sendiri. Dan Paus meyakini, berangkat dari Santo Fransiskus Assisi, bahwa semakin kita menjumpai orang, kita akan semakin mengenal diri. Semakin kita ketemu orang, semakin kita makin tahu siapa diri kita. Siapa diri kita. Saya dalam perjalanan saya ke beberapa daerah, ketemu dengan orang Batak, ketemu orang Ambon, ketemu dengan orang ini dan orang itu, saya semakin sadar, oh, orang Jawa itu memang begitu. Dan bagaimana mereka bereaksi tentang orang Jawa. Dan juga semakin melihat, oh, saya itu orangnya introvert ya. Oh, saya itu orangnya seringkali tidak pede ya. Oh, saya itu seringkali mudah patah ya. Dan semakin menjumpai dengan orang lain, semakin saya akan ketemu dan melihat dan menyadarkan diri kita.
Semua kita semua terbatas, namun jangan membuat batas. Kita semua terbatas, kita semua rapuh, namun kita di tengah kerapuhan dan keterbatasan kita diajak keluar untuk memperluas cakrawala kita, memperluas horizon cara pandang kita. Supaya apa? Supaya kita semakin diperkaya dan semakin diperteguh. Di dalam pada masa saat saya studi, saya suka mengikuti ekaristi dari berbagai macam tradisi lain. Tradisi Ukraina, Kroasia, bahkan juga misa Afrika yang menarik. Dan itu semakin memperkaya saya untuk memahami itulah gereja Katolik. Bahkan beberapa tradisi dari gereja ritus-ritus timur, sorry, yang Katolik. Saya semakin memperkaya. Maka dengan semua itu, saya semakin mengagumi dan semakin kagum dengan gereja Katolik ini. Membuka cakrawala. Perbedaan itu kreatif. Karena perbedaan itu menantang untuk bertumbuh dan mengakui keberagaman. Dan kita sadar bahwa kita itu saling melengkapi. Santo Paulus menggambarkan kita itu seperti tubuh. Gereja ini seperti tubuh. Di dalam tubuh ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada kuping, yang semuanya itu punya fungsi sendiri-sendiri dan semua saling membutuhkan satu sama lain. Tentu perut tidak akan mungkin menjadi kenyang kalau mulut tidak membuka dan menyantap makanan. Makanan itu tidak akan menjadi lembut kalau tidak dikunyah-kunyah oleh gigi. Maka kita saling melengkapi. Dan karena kita saling melengkapi, kita mengakui dan memiliki sukacita, mengakui sesama. Tadi Omar cerita misal dengan Opa dalam kondisi yang semakin drop, lalu tadi sebelum di tengah awal-awal Mbok dan Mak juga mengirim WA mau doa untuk Opa, dan semua itu mengatakan apa? Kita semua, Opa yang sakit, Opa yang menderita, itu adalah juga menjadikan kita sakit, menjadikan kita menderita, dan menjadikan kita untuk ikut prihatin dan ikut mendukung. Dan itulah mengatakan bahwa kita menemukan sukacita dalam kebersamaan. Dan Opa senang kalau dikunjungi, senang diajak misa bersama, dan itu menjadikan Opa juga merasa, dan tidak hanya Opa, tetapi juga Oma merasa diteguhkan. Sukacita dalam kebersamaan. Dan hati yang terbuka itu mulai dari diri sendiri. Mulai dari wilayah sendiri, mulai dari keluarga sendiri. Dan bukan demi kepentingan, bukan demi pamrih, bukan demi kepentingan keluarga juga, bukan demi kepentingan kelompok sendiri, tetapi demi kepentingan bersama. Dan hati yang terbuka adalah hati yang berani bermimpi. Dan orang yang memimpi adalah orang yang tetap memiliki harapan. Dan harapan itu dihidupi dengan perseveransia, daya tahan, daya juang. Harapan itu membutuhkan daya tahan dan daya juang dari pihak kita. Maka perlu dikatakan core yang menumbuhkan mercy, belas kasih, kemurahan hati. Dikatakan apa? Core, saya hanya bermain kata. Core dari compassion, bela rasa, compassion. Ingat tema apa namanya? Bukan tema. Apa namanya? Moto logo dari kunjungan Paus adalah faith, fraternity, compassion. Dan itu juga perlu kita membangun compassion, itu juga menjadi tantangan kita. Faith, fraternity, compassion. Malah perlu bela rasa. Bela rasa diwujudkan dengan kita terlibat, kita peduli. Order, self-control, askesis, kemampuan menata diri, self-management, kemampuan untuk mengelola diri, memanage diri. Ingat, proyek kita yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menaklukkan diri sendiri. Supaya kita tidak narsis, kita tidak egois, tidak berpusat pada diri sendiri. Respect, mau menghargai, bersikap apresiatif, menumbuhkan. Tidak punya sikap cenderung hanya mau mencari kesalahan, mencari kekurangan. Punya respect. Empati, punya kepekaan, memahami dengan hati, mengenali pergumulan orang, bahwa kita, orang lain juga kita sendiri, dan orang tidak selalu baik-baik saja. Dan kita memahami proses pergulatan orang. Yang juga kadang-kadang oleh karena itu kita juga perlu memberi ruang bagi orang lain
untuk bergulat dengan kerapuhan dan kekurangannya. Tema besar yang diajukan Paus. Bumi inilah rumah kita bersama. Bumi ini rumah kita bersama. Rumah kita juga dengan cacing, dengan amuba dan sebagainya, dengan ikan. Rumah kita bersama dan kita bagian dari semua, dan semua kita adalah bagian dari semua. Maka bila ada sesuatu yang hilang, yang rusak, hidup kita pun retak. Dan kita sadar kita bagian dari semua, disebut keberagaman hayati, biodiversity. Itu adalah kita jaga. Persaudaraan sejati itu kita bangun. Coba kita ada bagi bersama dan berjalan bersama semua orang yang berkehendak baik. Maka membangun persaudaraan sejati tidak terlalu fokus pada perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita. Berjalan bersama dengan semua dan membangun dengan mendengarkan gerak bimbingan roh. Kebersamaan itu meneguhkan dan kebersamaan itu membangun, dan dalam persamaan kita saling mendengarkan dan melihat bagaimana Roh Kudus menuntun dan membimbing kita. Itulah yang kemudian bagi Paus dijalankan dengan tanda petik proyek dinamika sinodalitas yang masih akan berlangsung. Besok Oktober ada sidang para uskup lagi, dan seperti tahun lalu tampaknya akan menjadi utusan dari Indonesia adalah Monsinyur Anton karena Ketua KWI, dan Monsinyur Sunarko Uskup Pangkal Pinang karena beliau adalah Ketua Komisi Teologi KWI. Menjalin relasi terbuka dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam. Maka ada 3 lapisan relasi: relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama, dan relasi dengan alam. Kesatuan relasi dengan ketiga itu akan menumbuhkan kita membangun dunia lebih baik. Maka kita diajak bertanya, apakah ada sesuatu yang salah dalam hidupku? Dalam relasiku dengan Tuhan? Dalam relasiku dengan sesama? Dan dalam relasiku dengan alam ciptaan ini? Gereja ada untuk semua, terbuka dan menerima. Bukan gereja yang mengadili, bukan gereja menyingkirkan, tapi gereja itu ada untuk bersemua. Dan karena ada untuk bersemua, gereja ini adalah gereja menjumpai, mendengarkan, dan menegaskan bersama. Nah, lalu Paus merancangkan beberapa unsur di dalam pembaharuan gereja. Mulai dengan proses rohani, baik sebagai pribadi maupun komunitas. Jadi pembaharuan itu muncul dari proses rohani, rohani. Maka pembaharuan tidak akan muncul tanpa doa. Sinodalitas tidak akan ada tanpa doa. Mulai dengan membaharui diri sendiri, membiarkan Injil membaharui diri kita. Maka kita diajak untuk semakin akrab dengan kitab suci, dan membiarkan kitab suci itu mengubah dan memperbarui diri kita. Mengikuti cara hidup Yesus dalam doa, kasih, dan pelayanan. Cara hidup Yesus. Melepaskan diri kita dari prasangka-prasangka ideologis atau gagasan-gagasan yang mengulang-ulang, mengutip-utip, tapi tidak orisinil, tidak asli dari diri kita. Supaya kita mempelajari pikiran orang lain, oke, tetapi jadilah diri sendiri. Dalam bahasa Ibu Teresa, temukanlah kalkutamu masing-masing, sesuai dengan konteks kenyataan hidup kita masing-masing. Mendengarkan Roh Kudus dan membiarkan Dia menuntun kita. Dan itu membutuhkan apa? Penegasan rohani dalam suasana doa, baik dalam komunitas maupun dalam kebersamaan. Mempunyai keberanian untuk terbuka akan segala hal, menempatkan diri kita dalam kepercayaan kepada Tuhan. Oleh karena itu kita bisa melihat pembaharuan selalu muncul dari sesuatu yang apa? Sesuatu yang spiritual, sesuatu yang rohani. Ingat, dan ini mengingatkan kepada kita bahwa KKIT, ITM jangan-jangan terlalu sibuk dengan ini dan itu, tetapi ke dalamnya itu dangkal. Karena tandanya adalah kekurangan daya tahan, mudah cemas, gelisah, dan kemudian mungkin friksi-friksi perbedaan yang menimbulkan konflik dan sebagainya. Maka kita juga perlu membangun kedalaman. Pembaharuan yang mungkin kalau kita memiliki kedalaman. Dan kedalaman itu mempunyai tanda. Tandanya adalah apa? Sukacita. Tanda sukacita adalah punya rasa humor. Paus itu punya sebuah doa yang bertahun-tahun didoakan, yaitu doa mohon rasa humor.
Maka kalau kita melihat wajah Paus selalu gembira, cerah, tampaknya dia punya selera humor yang tinggi dan kita juga perlu membangun itu. Dan kita juga bisa membayangkan pada wajah Paus Yohanes Paulus II. Tentu mohon maaf, bukan Paus Yohanes II ketika dia sudah sakit. Pada Benediktus pun dia punya selera humor, tapi selera humor gaya Jerman intelektual yang kering. Tetapi Paus kita ini dari Amerika Latin, gaya humornya itu gaya humor yang mungkin familiar dengan kultur kita. Tahan dan tegar dalam ketegangan dan perubahan. Menghidupi spiritualitas dalam tegangan. Ada ketegangan, ada perubahan, maka tahan. Jangan menjadi orang yang mudah mengambil satu sisi, mudah menyalahkan, takut untuk berubah, takut menghadapi perbedaan. Berani dan punya kehendak kuat, punya kebebasan dan gairah rasuli, berani menghadapi kebaruan, bukan mencari pelabuhan yang aman. Apa itu pelabuhan yang aman? Yang hanya membuat kita nyaman, berlabuh, tapi tidak berlayar. Individualisme, spiritualisme, kesalehan yang hanya membuat kita menutup diri, dogmatisme, kekakuan pada ajaran, pada norma, kaku, pesimisme nostalgik, pesimisme nostalgik adalah orang yang suka mengatakan dulu biasanya, tapi akibatnya tidak berani menghadapi kenyataan, siap menghadapi kejutan. Dan orang siap menghadapi kejutan adalah orang punya lapang hati, besar hati. Cut off surprises. Tuhan itu senantiasa mengejutkan. Sedia berubah dan sedia diubah. Lintas batas keluar dari diri sendiri. Dan hidup itu adalah ziarah. Mencari yang hilang. Seperti spiritualitas gembala baik. Kalau seorang gembala mempunyai 100 ekor domba dan satu hilang, maka dikatakan oleh Yesus dia akan meninggalkan yang 99 dan demi mencari yang satu itu. Kalau saya sebagai gembala, Romo ada satu yang hilang, saya mengatakan biarin aja, toh hanya satu, masih punya 99. Itu gambaran gembala yang cuek, tidak peduli, tidak mau ambil risiko. Maka kita diajak untuk memiliki itu. Batu uji sukacita adalah batu ujiannya adalah sejauh mana kita bertahan dalam gelombang badai dan krisis. Ingat ketika Yesus menghadik para murid yang ketakutan, Yesus mengatakan, mengapa kamu bimbang? Mengapa kamu kurang percaya? Maka kita bisa melihat pada Ibu Maria yang berdiri di bawah kaki salib dengan tenang saja. Tidak ada kemarahan, seakan-akan tidak ada ekspresi, dia menerima semuanya itu dengan tenang. Atau dalam patung Pieta ketika Maria memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, tenang wajahnya. Itulah orang yang bertahan dalam badai karena percaya Tuhan akan bertindak. Tuhan itu bekerja. Dalam mohon maaf karena saya orang Jawa, ada ungkapan bahasa Jawa, Gusti ora sari. Tuhan tidak tidur kok. Hanya kita seringkali tidak tahan untuk kemudian mengeluh, untuk kemudian marah, untuk kemudian menyalahkan, atau mungkin malah kemudian meninggalkan Tuhan. Maka diajak untuk mengatakan bergembira dan tertawa ada pusat dari hidup ini. Maka KKIT Jakarta mau mengajak Oma Opa jalan-jalan gembira, mengalami sukacita. Karena sukacita Kristiani itu senantiasa ditandai dengan sense of humor, kepekaan akan rasa humor. Maka ibu dan bapak, saudari dan saudara, marilah kita sering-sering ketawa, sering-sering melucu, biar itu menunjukkan sukacita. Jangan terlalu serius. Paus mengatakan, saya tidak terlalu suka orang Kristen yang terlalu serius itu. Kadang-kadang dunia berat sekali. Nah, kindness is firm, kebaikan hati, kemurahan itu satu yang kokoh dan memberi intensi kuat untuk apa? Senantiasa mencari atau mengupayakan sesuatu yang baik kepada orang lain. Betapapun orang lain itu menampakkan wajah yang tidak bersahabat dengan kita. Maka segala upaya kita harus adalah upaya untuk memulihkan harapan, membenarkan kesalahan, mempertahankan komitmen, dan mengupayakan sesuatu kebaikan, kesejahteraan.
orang lain dan juga kita semua. Itulah yang mau diajarkan dan diajarkan kepada kita. Saya akan mengutip apa yang menjadi intensi doa bulanan Paus pada bulan Juli 2021. Betapapun sudah lama, tetapi saya merasa ini relevan. Disebut sebagai social friendship. Karena Paus mengajak kita berdoa untuk terbangunnya sebuah persahabatan sosial. Bagaimana dan kita membangun persahabatan sosial itu? Kita diajak untuk membangun kultur budaya perjumpaan tanpa menyingkirkan, mengabaikan, meninggalkan seorang lain. Membuka mata kita untuk melihat luka, derita semakin banyak orang yang mereka dinodai martabatnya, direndahkan martabatnya. Lalu mengakui dan juga menghargai martabat pribadi siapapun juga dan dimanapun juga. Gambarnya itu menuntun oma-oma, menemani oma-oma yang berjalan sebagainya. Lalu menginvestasi untuk membantu mereka yang lemah. Walaupun itu sesuatu yang tidak menguntungkan, seakan-akan kita tidak dapat balasan. Bahkan Paus mengatakan dunia itu kan berubah kalau kita berani melakukan sesuatu pada mereka yang tidak mungkin akan membalasnya kepada kita. Maka itu yang juga diajarkan dalam Injil, bahwa kalau kamu melakukan sesuatu hanya demi mereka yang baik pada kamu, kamu tidak lebih dari orang-orang berdosa itu. Apakah upahmu? Nah, itu yang dia katakan. Mau menjumpai, bicara, mendengarkan, memandang, dan juga mau mengenal dan memahami satu sama lain. Dan itu dilandaskan kepada kesediaan untuk dialog. Itu yang disebut bagaimana kita membangun persahabatan sosial, membangun budaya perjumpaan, membuka mata pada luka derita orang lain, menghargai martabat siapapun juga termasuk mereka yang lemah, orang tua, bayi, anak-anak, mereka yang difabel, mereka yang punya kelemahan dan kerapuan karena sesuatu, dan Paus juga antara lain bicara tentang LGBT, dan mau meluangkan waktu bahkan juga membantu secara finansial juga pada mereka yang lemah. Betapapun itu mungkin tidak menguntungkan, betapa mungkin kita tidak akan mendapatkan profit dari itu. Mau membangun dialog satu sama lain. Kita akan mengutipnya dengan mengatakan sukacita. Sukacita tampak dalam mata, nyata ketika kita bicara dan berjalan. Dan sukacita itu tidak akan tidak akan tertutupi, karena sukacita itu selalu muncul keluar, bukan sesuatu yang bisa disembunyikan, karena tampak dari matanya, tampak dari bagaimana kita bicara dan bagaimana kita berjalan. Sukacita. Maka Paus mengatakan sukacita iman, sukacita Injil adalah batu penjuru dari iman kita. Tanpa sukacita, seseorang tidak mungkin menjadi seorang beriman sejati. Maka Paus juga mengatakan, seringkali orang Kristen itu sebenarnya seperti prapaskah, tanpa paskah, tanpa sukacita, tanpa kegembiraan, rasanya berat sekali, muram. Bagian akhir saya mengatakan, ini hanya otak-atik orang ya, saya menemukan gambar ini. Paus menemukan 10 tips untuk membangun sukacita dalam hidup kita. Hidup dan membiarkan diri hidup. Maka jadilah hidup. Menemukan sukacita, ada harapan, ada kegembiraan. Hiduplah. Jangan membiarkan diri terbebani oleh keluh kesah, ratapan, komplain. Memberikan diri pada orang lain dan tenang di dalam hidup ini, menapaki langkah hidup dengan tenang, kalem, dan tahu menikmati leisure, yaitu kesenangan secara sehat, istirahat secara sehat, bukan istirahat yang menjadikan kita sibuk, menjadikan kita malah capek, dan meluangkan waktu hari Minggu sebagai hari bagi keluarga,
menemukan cara untuk memberdayakan orang muda, maka mohon maaf karena saya agak kenal dengan KKIT Jakarta lebih Kebayoran, berada apa youth KKIT Youth yang dibimbing oleh Amel itu mencoba mencari cara dan jalan untuk orang muda dilibatkan. Maka KKIT juga perlu jangan lu lagi. Bagaimana yang muda itu dilibatkan supaya ambil kesempatan, ambil peran, bahkan kalau perlu memimpin. Respect dan care pada alam, menghargai dan peduli menjaga alam ini. Jangan berhenti menjadi negatif yang hanya komplain, menyalahkan, apa namanya, maki-maki, ini, dan sebagainya. Respect, menghargai kepercayaan orang lain, dan juga bekerja bagi perdamaian. Ini saudari dan saudara yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana Paus bicara tentang apa? Paus bicara tentang bagaimana kita menggagas masa depan. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilahkan. Saya kembalikan kepada Rosa. Ya, terima kasih Romo Chris. Teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam sharing ya. Kalau ada yang ingin di-sharingkan tentang ajaran Bapak Paus Fransiskus memandang masa depan. Sekali, Chris, ajarannya yang sangat menarik dan bagus. Kalau tidak sharing bisa bertanya. Ya, silakan saja siapa yang merasa siap untuk sharing, silakan sharing. Kalau yang ada, silakan. Kita masih punya waktu cukup banyak ya. Sekarang baru jam 8, 7 menit ya kita sampai jam 9. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya. Marco mungkin biasanya ada pertanyaan. Bu Koni ya? Bu Koni mau bertanya, silakan Bu Koni. Bu Koni dulu mungkin. Ya, silakan. Oh, sebentar. Ini masih suaranya. Ini belum saya. Silakan dibuka mic-nya. Ya. Bu Koni, ya silakan. Ya. Terima kasih Romo, luar biasa penjelasannya. Non-stop tanpa titik koma rasanya. Waduh. Begitu padat. Luar biasa. Mengenai pengajaran Paus Fransiskus, Romo. Mengenai Injil hari ini, Romo. Ya. 5 perempuan yang bijak dan 5 yang bodoh. Nah, tadi kok saya mendengar dari Paus Fransiskus malah mengatakan begini, Romo. Apakah ini betul dari Paus Fransiskus bahwa 5 gadis yang bodoh itu harusnya yang mempunyai minyak itu membagikannya kepada gadis yang bodoh itu. Jadi siapa tahu nanti sama-sama mempelai itu datang dan semuanya masih menyala pelitanya. Nah, itu namanya berbelas kasih, Romo. Sepertinya saya sebagai anggota Legiun Maria, saya harus menguduskan diri saya, tetapi juga teman-teman saya. Akhirnya kami bersama-sama bisa menuju ke surga. Itu kan, Romo. Apakah ini benar bahwa kita itu harus berbelas kasih? Jadi tidak egois sepertinya
gadis yang 5 itu yang pintar, yang bijaksana, itu harusnya membagikan minyaknya itu kepada teman-temannya yang disebut bodoh tadi. Bagaimana menurut Romo? Apakah itu benar ajaran dari Paus Fransiskus? Iya, pertama-tama tentu saya tidak bisa ngecek apakah itu benar atau tidak. Karena apa namanya dalam dunia sekarang ini apakah itu sungguh dikatakan oleh Paus atau ditafsirkan orang yang kemudian diterjemahkan. Tetapi begini, kalau saya kembali kepada teks Injil, persoalannya kan adalah gadis yang bodoh itu menertawakan atau menyalahkan gadis yang bijaksana, yang membawa minyak lebih. Dalam arti tentu dalam bahasa saya mengatakan bego lo, ngapain repot bawa minyak lebih. Segini aja cukup kok. Berarti kan dia sudah menutup. Nah, sementara gadis yang bijaksana itu mengatakan, ya memang mungkin saja cukup, tapi siapa tahu. Nah, ini langkah antisipatif. Siapa tahu pengantinnya datangnya terlambat, sehingga lebih membutuhkan minyak yang lebih. Memang pada waktu zaman itu sejauh saya memahami, pengantin itu kan tidak seperti sekarang ini, disambut di ujung desa, lalu bersama-sama masuk ke dalam desa itu. Dan penerangannya itulah dari lampu atau dari obor yang tentu lampu obornya dari mana minyaknya yang dibawa oleh gadis pengiring itu. Maka ketika pengantin itu akhirnya datangnya terlambat, gadis yang bodoh itu baru sadar, bahkan minta dong. Tapi gadis bijaksana mengatakan, sorry ya, sudah telat. Kalau itu sejak tadi, kita akan berbagi. Tapi kalau dalam kondisi ini, ya sorry, sudah telat. Maka mau dikatakan di dalam bahasa Injil itu mengatakan kita itu hendaknya juga antisipatif. Saya suka memakai gambaran demikian. Hati-hati kita yang suka mengatakan dulu, biasanya akhirnya kita tidak siap untuk menghadapi realitas kenyataan hidup yang seringkali tidak berjalan baik-baik saja ini. Tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Paus itu ketika masa pandemi itu kan mengatakan masa pandemi ini mengajak kita untuk berani melepaskan rencana-rencana kita. Melepaskan rancangan-rancangan kita, acara-acara kita. Dan itu kita diajak melepaskan karena buyar. Mohon maaf di dalam bahasa itu tahun lalu atau 2 tahun lalu rungkut gitu ya. Ambiar itu. Maka kita diajak menyusun itu, dan menyusun itu berarti siap untuk menghadapi perubahan, sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang seringkali tidak bisa kita bayangkan. Maka disebut God of surprises, siap menghadapi kejutan-kejutan. Dan itu adalah perlu langkah antisipatif. Nah, ini yang perlu dilihat. Dan apakah itu sungguh dari Paus? Saya tidak berani memastikan ya atau tidak. Beberapa hari yang lalu ada orang yang mengirim kutipan agak panjang dan bertanya, Romo, apakah ini benar-benar dari Paus atau tidak? Saya hanya bisa menjawab, mohon maaf, saya tidak tahu. Karena Paus itu ngomong banyak kesempatan di sana, di sini, dan tentu saya tidak bisa ngecek satu persatu dari apa yang pernah dikatakan Paus. Yang bisa saya cek itu hanya dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan, tapi dari khotbah, sambutan, atau omong-omong pribadi tentu saya tidak bisa ngecek. Demikian Bu Koni yang bisa saya sampaikan. Tetapi menurut saya kalau Paus mengatakan berbagi ya, tetapi berbagi itu kita juga melihat orangnya mau nggak kita ajak untuk berbagi. Saya membagikan untuk kamu, tapi orangnya tidak mau, malah dia menyindir, mengejek, atau menyalahkan gadis bijaksana, berarti kan dia sudah menutup diri. Nah, kalau sudah menutup diri ya kita berbagi ya orangnya nggak mau kok kita bagi. Itu yang juga perlu kita simak dan kita lihat. Kurang lebih begitu, Ibu Koni. Ya, terima kasih banyak ya Romo. Tapi saya Sama-sama. kira Romo ya,
Karena Ya. saya tahu ini dari tadi saya ikut misa samadhi. Karena di gereja saya misanya sore. Saya Ya. khawatir nanti kalau hujan, jadi saya ikut di samadhi pagi dengan Zoom YouTube-nya itu. Nah, itu Romo Nofrin, Romo yang mengatakan bahwa gadis berbagi tadi itu Romo Fransiskus yang mengatakan. Jadi saya kira benar, karena bisa dicek tuh Romo di YouTube-nya Samadhi, itu Iya. Romo Nofrin. Iya. Ya, makanya saya juga ada benarnya juga ya Romo. Kalau kita itu kan karena Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya yang luar biasa dengan kerahimannya yang tak terselami. Ya. Jadi tiada bandingnya lah. Kita sebagai manusia sekarang ini, kok Paus mengajak kita itu juga untuk berbagi. Ya. Ini luar biasa Romo kalau dilihat seperti itu. Memang ya Ya. itulah Fransiskus Asisi. Semuanya minta supaya kita berbagi. Dan kita mengajak banyak orang untuk bisa masuk surga. Berarti kalau kita ingin masuk surga sendiri, itu kita terlalu egois. Terima kasih Romo. Ya, sedikit catatan akhir. Teks itu ditempatkan dalam Injil Matius tentang akhir zaman. Iya. Di ayat terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Maka menurut saya dalam teks ini mengatakan, mengingatkan kepada kita untuk berjaga-jaga. Kita jangan menyepelekan, menganggap gampang, gampang, nanti begini-begini. Maka dikatakan berjaga-jagalah, karena ketika mempelai itu datang, gadis bodoh tidak siap. Karena ini perumpamaan ini tentang akhir zaman, nanti kemudian di bagian akhir digambarkan tentang pengadilan terakhir. Jadi tidak sekedar hanya berbagi, tetapi berjaga-jaga. Demikian. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Bu Koni. Siapa lagi yang sharing atau bertanya? Silakan. Ini ada Pak Roni DBM. Dari mana Pak Roni? Pak Roni DBM. Bisa dibuka mic-nya kalau mau menyampaikan. Dari mana Pak Roni DBM? Paling penting itu kan dia bilang -1 bulan. Berarti kita harus secepatnya paling enggak kalau Ya, atau siapa yang siap sharing atau bertanya? Maaf Bu, baru bisa dibuka mic-nya Bu. Oh ya, Pak Roni. Silakan Pak Roni, dari mana? Saya dari Makassar Bu. Makassar. Oh ya. Iya. Baru pertama kali join? Kemarin sudah ya. Sudah. Iya, saya baru untuk ini kalau nggak tadi waktu di depan tadi yang keempat pertemuan novena yang keempat ya Bu ya. Saya baru ini nih, join. Novena yang keempat ini ya. Iya. Ya. Ada pertanyaan atau mau sharing Pak Roni? Iya Bu, saya mungkin mau bertanya kepada Bapak Pastor bahwa ada sedikit yang sering di dalam pikiran saya itu tadi beberapa kali disampaikan bahwasannya memang Bapak Sri Paus memiliki pandangan yang memberi kesan bahkan kepada seperti tokoh agama lain begitu mengatakan Bapak Sri Paus ini adalah pimpinan universal dari segala umat begitu, dari segala agama. Jadi memang beberapa kalau misalnya kita mendengar, kebetulan saya ikut juga di Facebooknya Vatikan News itu ya Bapak Romo ya, walaupun saya tidak melihat tidak mengikuti semua postingannya, tetapi saya melihat suatu situasi di mana Bapak Sri Paus ini begitu terbuka bagi semua gitu Pak Romo ya, dalam hal perbedaan. Kemudian beliau juga ada menyatakan bahwasanya siapa saya ini sehingga saya pantas menghakimi orang lain begitu. Mohon dikoreksi Romo kalau saya salah.
Nah, satu pandangannya yang saya ikutin berkaitan dengan LGBT, Romo, bahwa di dalam yang saya lihat, Bapak Sri Paus juga membuka pintu gereja selebar-lebarnya bagi LGBT untuk kembali kepada kembali kepada jalannya, sama seperti kita orang yang berdosa begitu, selalu terbuka untuk diterima di dalam gereja, di dalam melakukan pertobatan kita begitu, Romo. Tapi di satu sisi banyak orang yang mispersepsi dengan pandangan ini ataupun prinsip imannya Bapak Sri Paus, sehingga dikatakan beliau itu adalah pro LGBT begitu ya, Romo ya. Nah, ini mungkin dari Romo bisa memberikan sebagai, pastinya Romo lebih intens untuk mengikuti berita-berita dari berita-berita maupun pesan-pesan dari Bapak Suci Sri Paus, dalam hal ini Bapak Paus Fransiskus, mengenai hal ini seperti apa sebenarnya, Romo? Ya, kita tentu pertama-tama melihat ada ungkapan di dalam tradisi gereja, Yesus membenci dosa namun mencintai pendosa. Motonya Paus kan miserando atque eligendo, rapuh namun dipilih, yang berangkat dari kisah dalam Injil tentang panggilan Matius yang dikatakan, aku datang bukan untuk mencari orang benar, melainkan mencari orang berdosa. Bahkan Paus pernah mengatakan, Tuhan ingin neraka itu kosong, maka kita jangan membawa orang ke neraka. Kalau ada orang punya persoalan misalnya LGBT dan Paus tidak pernah mau mempermasalahkan itu dosa atau tidak, karena itu dia berdosa. Tapi Paus yang mengatakan, kalau mengatakan mereka berdosa, siapa sih yang tidak berdosa? Oh, saya sendiri juga berdosa. Tetapi jangan sampai oleh karena itu kita menutup pintu pada orang lain. Paus pernah membuat sebuah pernyataan yang membuat geger. Dia mengatakan demikian, kalau ada seorang romo memberkati seorang koruptor, pengusaha besar yang memeras buruhnya, yang merusak alam, yang merusak mengkorupsi dan juga nilai duit dan sebagainya, dan itu dianggap nggak apa-apa, walaupun orang tahu bahwa yang dilakukan koruptor itu dosa. Mengapa kita juga tidak bisa menerima bahwa gereja juga memberkati LGBT? Kalau mengatakan LGBT itu juga dosa, maka dengan mengatakan ini, Paus tidak mengatakan kita membuka kepada mereka supaya mereka itu merasa menemukan inilah tempatnya. Gereja bukan bukan untuk orang-orang yang sempurna. Sebagai sebuah kisah ya, ketika saya masih di Jogja, pernah suatu ketika ketua waktu itu namanya belum transpuan, ketua Waria Jogja itu orang Katolik. Dan dia karena kebetulan ketemu dan dia mengatakan, Romo maaf ya Romo, saya itu Katolik Romo, tapi saya tidak mau ke gereja. Loh kenapa? Karena kalau saya masuk ke gereja dengan gaya saya seperti ini, gaya feminim ini, langsung yang duduk di sebelah saya geser. Kok sepertinya saya ditolak toh? Sepertinya saya itu masuk ke gereja ingin berdoa tapi sudah nggak pasti orangnya begini. Apa yang tidak dikatakan oleh Paus? Yang tidak dikatakan adalah bahwa kita mudah mengadili dan menilai orang, tetapi kita kurang mau menerima dan menyambut orang. Padahal seseorang itu berubah bukan dengan nasihat, bukan dengan tuduhan, bukan dengan hukuman. Orang itu berubah dengan apa? Belas kasih. Belas kasih itulah yang lebih mengubah. Ada cerita. Ketika masa pandemi, ada seorang, mohon maaf, bahasa kasarnya pelacur, yang
non-job, nggak punya pendapatan, akibatnya dia tidak bisa membayar sewa apartemennya. Dia datang kepada Romo paroki. Romo, mohon maaf Romo tahu siapa saya ini, tapi bisakah Romo membantu saya? Saya tidak bisa membayar sewa apartemen, Romo. Romonya menjawab, ya, saya tahu siapa kamu, tapi mohon maaf saya tidak bisa membantu kamu. Karena apa? Saya nggak punya duit lagi. Duit saya, duit paroki sudah banyak dipakai untuk membantu mereka yang terkena pada COVID ini. Tapi saya punya ide. Romonya mengatakan, tunggu ya, saya mau menulis surat untuk Paus. Dan kemudian Romo itu memberanikan diri menulis surat pada Paus dan menceritakan situasi dua orang ini. Apa yang terjadi beberapa minggu kemudian, Paus membalas surat itu, tidak hanya membalas surat itu, tapi memberi duit kepada mohon maaf pelacur itu untuk membayar sewa apartemen. Dan dengan ucapan, semoga ini berguna, saya mendoakan kamu, tapi jangan lupa kamu juga mendoakan saya. Dan Paus tidak mengatakan apapun, memberi nasihat-nasihat moral, ini tidak. Lalu setelah menerima itu semua, orang ini mengatakan, Paus itu tahu siapa kita ini. Karena Romo parokinya bercerita. Tapi dia membantu, dia peduli, dia care pada kita, dia menyayangi kita. Masa sih kita kok begini-begini saja? Dan orang itu berubah. Belas kasih itu yang mengubah, bukan penghakiman. Ketika ada seorang ketahuan berzina ditangkap dan dibawa kepada Yesus, Yesus lalu mengatakan, apa kata hukum? Rajam, lempari batu. Yesus mengatakan, silakan. Mulai dari dosanya sedikit. Lalu dikatakan dalam Injil satu persatu orang pergi. Dan Tuhan bertanya, apakah ada orang melempari kamu batu? Dan perempuan itu mengatakan, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak melempari kamu batu. Sekarang pulang ya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Selesai. Yesus tidak marah-marah, tidak memberi nasihat panjang, tidak memberi petuah-petuah yang panjang-panjang. Saya kadang-kadang bercanda, kalau itu terjadi di Indonesia saat ini, pasti semua orang akan berlomba-lomba melempari batu, karena kita cenderung punya kecenderungan untuk merasa diri saya baik, merasa diri saya benar. Tapi dalam kisah Injil dikatakan, mereka pergi karena mereka dikatakan silahkan melempari batu mulai dari yang dosanya sedikit. Orang sadar akan kedosaan. Kalau saya sendiri sadar, saya itu lemah, saya itu rapuh, saya itu berdosa. Masa saya lalu punya hak mengadili orang lain? Karena kita sama-sama pendosa, maka kita juga bagaimana merangkul supaya apa? Supaya orang semakin menemukan jalan pada Tuhan. Dan itulah yang mau dimaksudkan oleh Paus. Dan ini sesuatu yang sangat kontroversial. Sama seperti Yesus membuat kontroversi karena Yesus makan dengan pemungut cukai, bahkan dengan pelacur-pelacur. Itu sebuah skandal. Demikian Pak Roni, ini tidak mudah. Tidak membenarkan dosa, namun mencintai pendosa. Baik, Romo. Terima kasih banyak, Romo, pencerahannya. Sama-sama. Salam untuk Makassar. Sama-sama. Terima kasih, Romo. Siap. Ya, sambil makan coto Makassar nanti. Iya, Romo. Ya, terima kasih Pak Roni, terima kasih Rokis. Baik, siapa lagi yang ingin sharing atau bertanya? Pak Tarsis rupanya dari Makassar juga. Pak Tarsis dari Makassar. Oh, ada Makassar. Oh iya. Mau bertanya, Pak? Atau Nah. mau sharing? Silakan. Belum ada ini. Belum ada Pak Tarsis. Ya, oke. Ya. Nggak apa-apa. Siapa lagi? Stella itu. Bagaimana Bu Stella? Yang mau di-sharingkan?
menarik ya, tadi Roma mengatakan bahwa pandemi meskipun sudah usai, tetapi masih ada virus pandemi yang lebih dari yang Ya, sudah kita alami selama ada beberapa tahun, ada yaitu apa? pilot. Virus individualisme. Dan globalisasi juga tadi dikatakan ya, meskipun eh, tadi maju ya, globalisasi itu semakin terhubung kan, maju, tetapi kualitas hidup manusianya justru semakin merosot ya. Di situ ada semakin memisahkan, ya, ada pemisahan antara mungkin orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin ya. Jadi ada banyak ketidakadilan di situ dalam era globalisasi. Ketidakadilan itu juga tentunya menyingkirkan tadi ya, ada budaya menyingkirkan begitu. Tadi Romo juga di awal mengatakan tentang Paus Fransiskus ya. Intinya adalah belajar dari Fransiskus Asisi tentang orang miskin, perdamaian, dialog agama, tentang lingkungan hidup. Romo Kris, saya ingin bertanya, Ya. sebelum yang lain juga bertanya ya, tentang orang miskin. Ya, orang miskin di sini dan juga Paus Fransiskus kan mempunyai apa? Menginspirasikan tentang gereja miskin. Ya, apakah di sini miskin yang dimaksudkan itu adalah seperti yang dikatakan Ibu Teresa, bahwa miskin di sini adalah miskin yang tidak hanya sekedar kita memberi makan dan minum, tetapi lebih ke miskin rohani, di mana orang tidak dipedulikan, tidak dicintai, tidak tadi disingkirkan itu ya. Mungkin yang lebih ke situ atau bagaimana untuk gereja miskin yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus? Ya, kalau melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya, misalnya LGBT, mereka ini kan juga orang yang disingkirkan. Dan itu juga orang yang miskin. Atau Paus bicara tentang mereka yang perkawinannya gagal. Sama Kato dan ini kan. Mungkin pisah, lalu menikah lagi, dan akibatnya tidak bisa menikah di dalam gereja Katolik karena masih terikat dengan perkawinan yang pertama, lalu disingkirkan dan seringkali juga tidak disapa oleh romonya, tidak disapa oleh lingkungannya. Atau mungkin juga orang yang pindah agama, atau banyak hal. Sebenarnya ini terjadi. Juga Paus pernah bicara tentang orang-orang muda, terutama yang mempunyai persoalan tentang mental health, kesehatan mental. Dan kita melihat dan mendengar berita orang yang bunuh diri, bahkan ada di Semarang itu ada yang sedang mengambil spesialis kedokteran bunuh diri karena mendapat tekanan-tekanan itu. Dan inilah juga orang-orang yang miskin. Orang yang digambarkan bergulat seakan-akan tidak diperhatikan. Di dalam gereja ada juga orang-orang miskin itu. Menarik kalau di salah satu paroki saya mendengar dari romonya sendiri. Untuk misa Paus itu, bagaimana karena paroki Jakarta tentu mendapat jatah banyak, tidak sekedar hanya 25 seperti di Keuskupan Agung Semarang, paroki-paroki pada banyak, dan paroki itu mendapat jatah lebih dari 205 kalau tidak keliru. Dan salah satu kriterianya adalah supaya dari mereka yang ikut misa ada yang orang miskin, ada perempuan, ada difabel. Nah, ini bagi saya sesuatu yang menarik.
Supaya apa? Momen itu tidak hanya dikuasai oleh mereka-mereka yang punya akses, mereka yang punya duit. Nah, ini yang bagi saya satu yang menarik. Maka digambarkan gereja itu tidak hanya sekedar dalam gambaran orang samar yang murah hati seperti tadi kita kutip, tapi juga gambaran seperti menemani orang gambaran dua murid Emmaus. Mereka yang merasa di PHP oleh Yesus, yang pulang kampung marah-marah karena seakan-akan harapannya habis. Nah, inilah yang juga gereja perlu menemani mereka itu. Orang yang depresi dan sebagainya. Nah, bagaimana ini kita bangun? Tentu, Paulus mengatakan kita akan mempunyai cakrawala pandangan yang berbeda kalau kita memandang dari sudut pandang orang miskin. Orang yang secara finansial miskin, tapi juga miskin mungkin secara finansial dia cukup mampu, akan tetapi dia tidak punya akses. Saya tiba-tiba ingat karena saya membaca dari sebuah media, saya tidak ingat persis media mana, dan digambarkan bahwa sekarang ini, tahun ini kelas menengah, setelah persentase kelas menengah orang Indonesia itu turun menjadi menengah ke bawah atau menjadi miskin. Karena apa? Akses ukun perumahan semakin sulit. Orang yang pekerja itu sulit mendapatkan perumahan. Lalu juga akses akan ini dan itu. Nah, kalau Prabowo itu berkampanye tentang makan siang gratis, saya tidak akan masuk dalam kontroversi itu. Tapi sebenarnya dengan program itu mau mengatakan apa? Sebenarnya kita itu, dalam arti tentu malu-maluin ya, kita punya problem besar. Kalau program itu akhirnya diterima dan disambut, program besar apa? Kita punya problem besar, bahwa banyak masyarakat kita itu punya problem tentang apa? Makan siang. Sulit untuk mendapatkan makan siang. Dan ini kan kemiskinan. Sementara kita mudah sekali membayangkan, wah Indonesia itu kaya, menuju Indonesia emas dan sebagainya, pendapatan kapitalnya demikian. Tapi nyatanya kita masih memikirkan makan siang gratis. Ini kan sebenarnya bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Nah, ini menunjukkan itu. Maka bagaimana kita memandang kenyataan dunia ini dari sudut pandang perspektif orang miskin itu. Orang miskin, baik miskin secara finansial maupun miskin secara rohani. Saya tidak menampilkan di sini. Waktu kita retret November kemarin, temanya tentang kemurahan hati, kan ada dua tabel, yaitu tentang the work of mercy, physical, jasmani, dan spiritual. Jadi kita juga terlibat untuk memberi pelayanan kemurahan hati, tidak hanya secara fisik, tapi secara spiritual. Menemani orang yang gelisah, memberi nasihat, bahkan juga menemani mereka yang sedang sakit. Ini juga bagian dari belas kasih. Jadi tidak hanya sekedar pada sesuatu yang hanya jasmani, material belaka, kemiskinan itu. Jangan-jangan kita juga, dan kita sendiri juga miskin loh. Kita masing-masing punya kemiskinan kita masing-masing. Jangan mengira bahwa saya itu kaya, saya itu miskin juga, tidak secara finansial. Secara finansial saya bisa makan 3 kali. Sebagai Yesuit itu walaupun dompetnya tidak tebal, tetapi bisa begini dan bisa begitu. Bahkan rumah selalu ada, pekerjaan selalu ada, bahkan makam pun ada, tidak perlu memikirkan macam-macam. Tetapi hidup bersama yang berat, pengalaman kesepian, itu kan menjadikan kita bahwa kita semata miskin. Anda yang hidup berkeluarga juga mengalami itu. Ada momen-momen di mana kita tuh sadar bahwa kita tuh rapuh, kita itu miskin, kita tuh lemah. Dan momen-momen itu menjadikan kita
lalu diajak untuk melihat bahwa ya, kita butuh orang lain, dan bagaimana juga kita mau menemani mereka yang gelisah, mereka yang marah. Demikian, Rosa. Ya, terima kasih banyak Romo Chris atas penjelasannya. Sama-sama. Baik, saya beri kesempatan pada teman-teman yang lain. Mbak Lindri mungkin. Oh, iya. Ya. Malam Romo Chris. Malam, ini Saya orang tertarik Tegal. tadi mengatakan apa orang miskin salah satunya umat kita yang berpindah agama ya Romo. Bagaimana sikap kita Romo? Karena ini satu keluarga. Terus suatu ketika saya main terus mengatakan, Bu, saya sudah dibaptis dalam gereja Kristen Mawar Saron. Oh ya, terus malah dia bercerita, gereja ini misinya adalah 1 juta umat 1.000 gereja. Kemudian dia bercerita juga, saya sudah baru kali ini ketemu Romo dan saya bercerita bahwa saya sudah pindah agama, Romo sudah di gereja Kristen. Terus Romo itu malah mengatakan, ya silahkan kalau Anda merasa enjoy, merasa happy di sana ya silahkan. Tapi gereja Katolik itu terbuka. Kalau Anda nanti sewaktu-waktu ingin kembali ke gereja Katolik, ya kami terima. Nah, saya yang biasa sok main ke sana, saya kadang juga melihat teman-teman kok di sekitar kita itu terus kemudian menjauh itu loh Romo. Bagaimana sebaiknya kita Romo? Pertama, pilihan soal agama adalah pilihan personal dan itu diakui oleh Gereja Katolik. Bahkan bagi Gereja Katolik, tidak sekedar bagi paus ya, bagi Gereja Katolik kebebasan beragama itu adalah salah satu kebebasan yang fundamental. Kita bisa menghargai kebebasan hak asasi manusia kalau kita juga menghargai kebebasan beragama. Kebebasan beragama itu diakui oleh Gereja Katolik juga kebebasan orang untuk memilih agama lain atau berpindah agama lain. Nah, gereja mengatakan silahkan, tetapi pilihan itu harus konsekuen dijalani. Bukannya sekedar ikut-ikutan, lagi senang ke sana ya ikut nanti ini dan sebagainya. Konsekuen, karena agama itu kan tidak hanya soal iman tapi bagaimana menjalaninya. Maka lepas daripada itu, tetaplah untuk merangkul, tetaplah untuk menemani, tetaplah untuk jangan menjaga jarak. Saya kira apa yang jawaban oleh Romonya itu baik. Silahkan. Kalau kamu ingin kembali, selamat datang. Jangan sampai karena perbedaan pilihan itu lalu kita memutuskan tali silaturahmi itu ya. Persaudaraan, persahabatan. Saya punya saudara yang kemudian menjadi Muslim karena perkawinan, ya kami tetap baik-baik saja loh. Tetap baik-baik saja. Nah itu yang perlu kita jaga. Karena dalam konferensi pers kemarin, saya merasa Kardinal Haryo itu tepat. Konferensi pers menyambut kunjungan Paus. Kardinal Haryo mengatakan iman itu beda dengan agama. Agama itu kelompok, iman itu relasi personal dengan Tuhan. Nah, itu yang lebih penting beriman daripada sekedar beragama. Ada, jangan-jangan ada orang beragama namun tidak beriman. Maka Gus Dur itu pernah mengatakan demikian. Romo Mangun itu Muslim, sayangnya tidak mengucapkan syahadat. Lalu Romo Mangun menjawab, Gus Dur itu Katolik loh, tapi tidak dibaptis. Nah, itu sebuah ungkapan yang menarik, bahwa akhirnya bagaimana kita menghidupi. Saya pernah kurang lebih seminggu atau 10 hari, saya tidak ingat persis, tinggal di pesantrennya Gus Dur di Jombang. Bagi saya buah pengalaman menarik, pagi hari saya duduk di depan makamnya Gus Dur dan saya sembahyang rosario. Sementara di sebelah saya itu para santri-santri dan mereka berdoa dengan tasbihnya. Dan setelah selesai kita semua senyum-senyum ketawa. Dan saya mengatakan,
Enak ya, menarik ya, indah ya. Dan itulah yang bagi saya sesuatu yang menarik. Dan saya tidak tahu nanti Paus akan mengatakan apa di Istiqlal, tetapi Imam Besar Istiqlal, Pak Nasruddin Umar atau mengatakan Paus dipersilahkan nanti kemudian kalau mau masuk masjid itu silakan. Karena Paus juga pernah masuk masjid. Tetapi kalau masih ada waktu, karena waktunya tidak panjang, tapi saya tidak tahu Paus akan ngomong apa, tetapi kata Imam Besar itu nanti Paus akan menandatangani deklarasi Istiqlal. Sebagaimana Paus pernah menandatangani deklarasi Abu Dhabi dengan Imam Besar dari Al-Azhar, Said Ahmad Al-Tayeb. Dan deklarasi Istiqlal itu kata Pak Nasruddin Umar, Imam Agung Istiqlal, banyak bicara bagaimana Katolik dan Islam bisa bekerja sama untuk persoalan lingkungan hidup. Karena deklarasi Abu Dhabi kan tentang persaudaraan sejati yang kemudian muncul dalam Fratelli Tutti. Nah, Nasruddin Umar sedang merancang dan membicarakan juga dengan tim dari Vatikan dan tentu juga dari KWI. Deklarasi Istiqlal nanti akan bicara lebih banyak tentang kerjasama dalam membangun rumah kita bersama, lingkungan kita bersama. Itu ya, karena saya tahu itu membaca dari majalah Hidup, maka bacalah majalah Hidup. Ini sedikit promosi. Iya, Bu ya. Rosa, aku boleh sambung? Ya, siapa ini? Stella, Yes, Bu yes. Stella. Bu Stella. Oh, Bu Stella. Ya, silakan Bu Stella. Ya sharing ya, Romo. Selamat malam Ya. semua. Saya punya anak 2 pendeta. Ya, Karena suami saya Protestan. Roni ya, Pati Nasrani itu Protestan. Jadi kami pacaran 7 tahun. Papanya, dan pas sudah 7 tahun udah mulai pikir perkawinan. Papanya Roni ketua majelis di Emmanuel dan papaku ketua DEPA. Mulailah gimana nih? Tapi saya muda-mudi Katolik aktif. Saya punya pastor bimbing itu Pastor Gilbert almarhum ya. Nah, jadi udah ada bicara-bicara gitu, terus Pastor Gilbert maju. Tapi saya tuh namanya Petrus Benedictus. Udah lapit. Gereja Katolik itu bisa memberkati 2 agama, misalnya saya dan satu pendeta, tapi harus di gedung gereja. Nggak bisa kayak misalnya di luar gedung gereja, misalnya gereja Mawar Sharon, tapi kalau kayak gedung misalnya di hotel atau banyak kan sekarang gereja. Jadi akhirnya saya kawin dengan diberkati Pastor Gilbert dan seorang ibu pendeta. Dan dua surat kawin. Sudah 2 surat kawin dari gereja Katolik dan gereja Protestan. Anak saya lahir 2 laki. Yang pertama, mertua mama saya langsung permandikan Protestan. Biar mereka kan agak sedikit lebih kita kan Katolik agak diem. Jadi sudah habis berkali. Anak saya yang perempuan ketiga lahir, Roni bawa ke gereja Santo Benaventura, ke pastor. Saya mau anak saya yang perempuan ini Katolik. Cucu saya juga udah diberkati di Santo Yakobus karena saya sekarang di Kelapa Gading. Jadi anak saya 2 pendeta pastor. Kita kan dulu Katolik lahir tanggal 7, tanggal 11 sudah dipermandikan waktu kita kecil. Papaku di Van Lith sekolahnya, mama besar di Biarab Suster karena kebetulan mama itu orang Sulawesi Utara, orang dari Sangir yang keluarganya semua Protestan, tapi dia sekolah perawat dan dia kepingin Katolik. Jadi oma saya bawa mama besar di Biara. Jadi kami Katolik. Tapi saya anak 2 pendeta, kami kompak dengan mertua saya juga, kadang-kadang doa. Terus saya dulu kadang-kadang jam 6 pagi pergi gereja Katolik Komuni, jam 10 temani Pak Roni ke gereja Protestan. Tapi kami sampai sekarang kalau malam ada doa bersama dengan opa, dengan agama. Tapi mereka, saya bangga sekali karena saya Katolik dan mereka menghargai sekali saya seorang Katolik. Apalagi kalau saya membuat tanda salib di semua sekitar family gitu ya. Jadi saya rasa kalau agama itu, Tuhan kan tidak punya agama ya Pastor ya. Saya nggak tahu itu kata. Dan juga mengenai LGBT. Saya punya teman kelas, laki, tapi dia hanya jadi banci. Dia punya adik perempuan, jadi laki-laki. Jadi keluarga Katolik keras banget. Tapi ya begitu, sampai meninggal dia tetap Katolik, pergi gereja dengan anting-anting yang
pipinya merah, dia nggak peduli. Walaupun orang bilang dia operasi hidung lah segala. Aduh, banyaklah kita kayaknya hidup bagaimana ya Romo ya. Dan juga satu lagi saya mau bilang, pernah saya dengar Mother Teresa bilang, penyakit yang paling berbahaya di dunia sekarang bukan cancer, tapi adalah penyakit yang orang kesepian, tersisih, tidak pernah ada orang yang tegur. Jadi anak saya sekolah di mana ya, dia ambil sekolah pendeta itu, dia bilang, Mama, sekarang tukang sapunya kita di situ ya, yang Islam. Sekarang dia bilang, jadi sekarang saya namanya Stefanus. Kenapa? Saya udah masuk Kristen. Karena kamu. Kenapa katanya? Karena setiap pagi kamu yang sapa saya pagi, pagi Pak. Jadi kena disapa aja, jadi dia menjadi Kristen dari Islam. Itu aja sharing saya. Jadi saya merasa agama itu jangan salah loh ya, Pastor. Di agama juga banyak orang yang sombong rohani. Banyak challenge dalam gereja ya, Pastor ya. Teman-teman yang merasa sudah jadi pengurus agak ya sombong rohani lah, merasa lebih suci. Ya kita biasa-biasa aja, yang penting kita menghargai orang, menghargai agama, jangan melukai orang, jaga hati orang, itu aja ya, Pastor. Terima kasih. Selamat malam. Sorry, saya tambah lagi, ada 2 orang Makassar ya. Saya besar di Makassar, jadi dapat 2 teman dari Makassar, Pak Roni dan siapa? Arsis. Pak Asis tentu tahu dong, Roni Patinasarani, pemain bola. Itu kan dari Makassar. Oke. Makasih. Kita pertama-tama kan lahir sebagai pribadi ya, baru kemudian dibaptis, lahir baru. Maka lepas dari apapun agamanya, kenyataan yang mendasar adalah kita lahir sebagai manusia. Nah, ini yang maka human fraternity yang ditandatangani Paus dan Ahmad Al-Tayyib di Abu Dhabi menunjukkan itu, menghargai kita sebagai manusia. Itu yang kita akui. Dan kita menghargai kebebasan orang, pilihan orang. Kan yang tidak bisa kita pilih itu adalah, ya saya tidak bisa memilih bahasa itu orang Jawa. Saya tidak bisa memilih jadi orang Makassar. Karena orang tua saya Jawa dan saya lahir dan sebagainya. Saya tidak bisa memilih. Tetapi soal yang lain ada pilihan-pilihan. Saya menjadi imam itu juga saya memilih. Tentu dalam bahasa religius kan ini panggilan. Tapi panggilan itu kan juga sebuah pilihan. Maka kita menghargai pilihan orang dan kita membantu orang supaya siapapun juga itu semakin konsekuen, semakin setia dengan pilihan yang dibuatnya. Itu yang mau kita upayakan. Supaya orang setia dan konsekuen dengan pilihan yang dibuatnya. Yang lebih penting adalah soal iman. Maka Paus ini punya teman bahkan pernah dia didoakan oleh para pendeta-pendeta dari Amerika, pendeta-pendeta dari Pantekostal, bahkan punya sahabat seorang rabi Yahudi dan juga seorang imam di Argentina. Dia menjalin persahabatan dengan enak. Dan saya itu dulu ketika masih muda, kayak saya sudah tua saja. Masih tua gitu loh, Pastor. Masih muda daripada sekarang. Saya tuh senang dengan humornya Gus Dur itu loh. Senang itu. Ini saya merasa ini humor orang yang beriman. Bukan sekedar beragama. Orang yang sungguh orang beriman. Maka ya sudah. Tentu kita semua agama itu punya aspek misi. Dalam bahasa Islam kan dakwah. Ya kita punya misi mengajarkan dan menyebarkan iman kita. Tetapi soal pilihan itu bukan menang kita. Ibu Teresa mengatakan dalam pelayanannya, saya ingin menjadikan orang Hindu semakin Hindu, orang Muslim semakin Muslim, orang Katolik semakin Katolik. Nah, itu maka pelayanan Ibu Teresa soal baptisan, bahkan Ibu Teresa mengatakan itu urusannya Roh Kudus.
Bahwa orang jadi Katolik atau tidak itu urusannya Roh Kudus. Maka karena itu urusan Roh Kudus, saya tidak mau campur tangan. Tetapi saya ingin melayani manusia pribadi itu, bahkan dia juga tidak ragu-ragu melayani orang-orang yang ateis. Karena pernah suatu masa di Kalkuta itu cukup kuat Partai Komunis. Bahkan gubernurnya itu dari Partai Komunis. Dan gubernurnya justru banyak membantu Ibu Teresa dengan karya-karyanya. Demikian Ibu Stella. Berbahagialah hidup dalam keluarga, dalam keberagaman dan saling menghargai. Ya. Tidak menyingkirkan dan membuang. Saya tambah satu lagi. Jadi Ya. anak saya perempuan Katolik kan. Dapat calonnya dari Mawar Sharon dan tamatan sekolah teologi UPH. Itu sekolah Harvest atau apa. Nah, Pelita Harapan. Iya, Pelita Harapan. Terus udah kan, pas suaminya suka main film lah. Pas dia syuting di gereja Santo Yakobus di muka Goa Maria, dia bisik sama istrinya bahwa cucu kita diberkati Katolik aja, dipermandikan Katolik. Nah, udah, saya menghadap Romo Anton di Romo, saya punya cucu, saya mau mau dipermandikan Katolik. Tapi papanya bukan Katolik. Dan dulu waktu dia mau kawin, pas dia kerja sibuk, tidak sempat ikut kanonik, sudah bikin apa semua dokumen, tidak sempat. Jadi Romo bilang, oke, panggil mereka berdua. Jadi dipermandikan secara Katolik dulu, diberkati perkawinan secara Katolik dulu, baru bisa cucunya dipermandikan. Jadi pakai saksi, satu-satu diwawancara, terus dapat surat perkawinan dari Katolik, baru cucuku dipermandikan. Dan karena oma yang urus, ibu punya surat permandian mana gitu. Aduh, itu kan 70 tahun lalu. Jadi ya 60 waktu itu. Jadi saya telepon ke gereja saya di Makassar bahwa saya itu cucu mau dipermandikan. Boleh nggak saya punya surat permandian itu tanggal 11 Mei tahun 52. Masih ada nggak? Dalam setengah jam ya, Pastor. Mereka kirim loh ke gereja Yakobus. Itulah Katolik. Karena saya pernah di Lourdes, saya tahu bahwa kita yang semua Katolik juga punya nama ada di Vatikan ya, Pastor ya. Kita yang Katolik. Jadi dalam setengah jam dia kirim, jadi lancar lah anak saya, cucuku dipermandikan. Terus anak saya sudah dipermandikan, sudah diberkati perkawinan secara Katolik. Walaupun suaminya masih Umar Zaron. Nggak apa-apa sih. Yang penting tiap minggu gereja. Kata Roni, saya cuma mau hormati papi. Kalau enggak saya sudah Katolik. Karena dia kalau pergi ke luar negeri yang pertama dia cari tuh patung Pieta itu loh, Pastor. Dia suka sekali itu patungnya ada lukanya Tuhan Yesus. Nah itu dia suka sekali. Cuma karena papanya ketua itu jadi dia hormati papanya. Tapi dia jiwanya Katolik, Bang. Siapa sih tidak bangga Katolik ya, Pastor ya? Ya. Maka Begitulah saya tidak pengen keluar dari gereja Katolik. Ya, I'm so proud that I'm a Catholic. Benar. Dan kita harus tunjukin. Dan yang penting kita harus tunjukin inilah Katolik. Tidak pernah dendam. Mau dibilang orang sudah miskin ya, enggak masalah. Jangan pernah dendam. Jangan pernah marah. Karena kita mesti jaga hati. Jangan mau diobok-obok gitu ya, Pastor. Itu yang penting. Terima kasih, Bu Stella. Terima kasih, Romo. Jam 9. Ya. Jadi sebenarnya kita orang Katolik tetapi masih perlu penghayatan ya. Seperti halnya Paus Fransiskus akan datang, kemudian kita mengenal ajaran-ajarannya ternyata luar biasa ya. Jadi kita itu sebagai orang Katolik tapi imannya itu masih perlu terus belajar ya untuk agar bisa lebih dalam. Paus Fransiskus itu luar biasa tidak hanya untuk umat Katolik tapi untuk umat dunia yang memberikan banyak pesan Romo Kris saja istimewa dunia. Jadi untuk mengubah dunia yang katakan sedang sakit ya agar ya bisa lebih damai begitu. Terima kasih untuk ajarannya Romo Kris dan sama-sama. Romo Rudi selama 1 bulan ini memberikan pada kita mengenal siapa Paus kita. Kemudian yang kedua itu tentang pembaharuan gereja ya yang
Romo Kris, kemudian bersama Romo Rudi kita belajar tentang bagaimana pandangan Paus Fransiskus tentang belajar dari masa pandemi waktu itu, kemudian hari ini yaitu memandang masa depan. Nah, nanti minggu depan kita akan bersama Romo Kris lagi ya, Romo, ya, tentang pesan untuk Indonesia. Iya.